Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sakdi Rasid. Saya di sini selaku sebagai presenter sekalian pembawa acara, yang dimana acara ini akan berlangsung dengan tema pendidikan yang berada pada fase kronis di masa pandemi. Di sini saya sudah mempunyai seorang narasumber, yang dimana narasumber saya ini adalah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan nama siapa, Bang? Oke, nama saya Hafrul Yakin, jurusan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Ya, baik. Sesuai yang telah saya katakan tadi, Ya. wawancara kita pada kali ini akan membahas dengan tema tentang pendidikan di dalam masa pandemi COVID-19. Nah, sesuai dari beberapa riset atau makalah ya, ataupun jurnal yang telah saya telusuri atau saya baca, ketika pemerintah memutuskan untuk memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, banyak pihak yang tidak siap untuk menghadapinya. Semua pemangku kepentingan termasuk seperti guru, orang tua, siswa, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, bahkan orang tua mengalami banyak kewalahan menghadapi perubahan yang sangat mendadak ini. Tanggung jawab belajar yang selama ini diemban oleh pihak sekolah dengan terpaksa harus dikembalikan secara kalau dihitung presentasinya seperti kira-kira berada di 80% kembalikan ke ranah rumahnya pribadi masing-masing. Nah, di sini tanggung jawab belajar yang diemban oleh siswa tentu saja makin bertambah, di mananya mereka harus lebih mandiri dan lebih giat lagi dalam belajarnya tanpa banyaknya penjelasan dari gurunya langsung. Tapi karena COVID-19 ini kemudian terpaksalah orang tua justru tidak siap, atau bukan karena COVID-19, tapi memang sebelumnya memang tidak ada persiapan bagi orang tua untuk mendidik anaknya secara langsung, atau tidak seaktual para pengajar pendidik. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Abang Hakul. Nah, di sini antaranya itu ya pertanyaan yang saya ajukan ini, proses pembelajaran jarak jauh tadi kan jadi tantangan bagi orang tua. Lalu bagaimana cara kita untuk belajar
tenaga pendidik kita juga. Nah, ya. Sebelum pandemi pun kita kan sebelumnya sudah menghadapi banyak masalah di bidang kompetensi guru. Iya, betul sekali. Nah, banyak yang mengajarkan karena passion, bukan karena passionnya. Iya, Banyak tenaga pengajar yang mengajar bukan di passionnya. di passionnya Iya, tersebut. betul. Cuman untuk sekedar bekerja. Nah, Mereka hanya mengajar untuk bekerja, Iya. bukan karena passionnya. iya. Nah, sekarang dengan sistem online mereka kan dituntut untuk kreatif, Iya, agar betul anak-anak tidak merasa bosan. Iya, betul sekali. Kalau kalau misalnya pengajar yang panggilan itu, tentu ini menjadi beban dan akhirnya yang pada guru-guru tersebut tidak termotivasi. Iya. Nah, jadi untuk meminimalis masalah tadi, apa yang kira-kira solusi dari Abang? Oke, baik. Memang pada saat ini bisa dikatakan ya, banyak tenaga pendidik umumnya di Indonesia memang sudah kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia ini memang masih banyak sekolah yang menempatkan seorang guru yang tidak pada bidangnya Ya. gitu. Jadi ini sebenarnya PR tersendiri untuk pemerintah yang mana seharusnya menyesuaikan dengan passion guru itu di mana gitu. Jika umpamanya sudah terjadi sepertinya, apalagi di masa pandemi, saran saya sih ya kan, kepala sekolah dapatlah bijak gitu untuk menggantikan guru yang tidak sesuai dengan passionnya gitu, menempatkan guru yang sesuai passionnya gitu. Kita ketahui bersama bahwa seorang guru yang itu memang passionnya aja yang mengajarkan suatu pembelajaran belum tentu masuk kepada murid tersebut, apalagi guru yang tidak dengan passionnya. Nah, jadi di sini anjuran saya itu tergantung kepada sekolahnya gitu, kepala sekolahnya, tentang bagaimana dia menempatkan seorang guru itu pada tempatnya dan sesuai pada jurusannya agar pembelajaran di masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelumnya kan sudah dilakukan oleh pemerintah seperti ujian apa kompetensi bagi guru ya, Iya, calon guru. iya, Nah, hanya saja bukan tidak ya, sebenarnya tidak berjalan sesuai rencana. sesuai dengan apa yang diprosedurkan. Iya, Nah, jadi yang maksudnya apakah harus ditingkatkan lagi atau ada cara yang lain iya, baik. untuk Terima kasih. meminimalisirnya lah? Kalau masalah itu saya rasa ya ini pemerintah agar lebih memperhatikan tentang itu lagi, terutama untuk keprofesionalan guru ini. Memang seperti saudara bilang tadi ada ujian untuk keprofesionalan guru ya kan. Tapi dalam ujian itu kadang kita juga tiba-tiba bisa heran ya, mengapa orang yang tidak sesuai dengan kompetennya Iya. bisa lulus Iya. gitu ya kan. Jadi ini juga menjadi tanda tanya bagi kita, apalagi khususnya para orang tua gitu ya kan. Iya. Nah, jadi strateginya sih pemerintah harus lebih fokus lagi. Kemudian ada pelatihan yang harus dilakukan terhadap guru-guru yang khusus pada bidangnya masing-masing. Berarti harus ditingkatkan lagi programnya, berarti Iya. pengembangan lagi ya. Sama itu lagi ada melakukan pelatihan lagi gitu. Berarti harus ada semacam revolusi karena akan mengupayakan perubahan yang mendasar. Iya, Kalau tadi dijelaskan bahwa seorang guru harus punya, berarti kompetennya ya arti kemerdekaan dalam dia mengajarkan iya, mata pelajaran yang akan disampaikannya kepada anak muridnya iya, tersebut. betul sekali. Nah, Merdeka Belajar yang diusung Cikal yang lalu digunakan kembali oleh Mendikbud seperti belajar di outdoor Iya, atau sambil bermain, Iya. dengan bercerita, iya, ya seperti itu mungkin ya. iya, Itu skillnya lebih ditingkatkan lagi. iya. Tapi gini ya, menurut beberapa hasil survei atau saya melakukan ini riset langsung terjun ke lapangan Iya, ya, ya saya dengar. dengan beberapa guru ya kan. Ya,
kurikulum KTS K13 ini lebih susah daripada KTSP. Ya, Yang mana K13 ini dia semua merangkup semua mata pelajaran yang mana semua siswa dituntut untuk menguasai itu istilahnya sebelum waktunya gitu loh. Maksudnya dia jangkanya itu nggak pendek gitu, nggak panjang gitu. Beda sama KTSP. Kalau dia yang KTSP dia lebih panjang waktunya. Iya, program belajarnya Iya. ya. Ya, dia umpamanya contoh dalam satu pelajaran dia menghabiskan untuk mata pelajaran itu. Beda dengan K13. Yang K13 dia tidak tentu. Maksudnya Ibaratnya dia cuma mempelajari dasarnya. iya, betul sekali. Berarti di era pandemi ini berarti banyak PR lah bagi tenaga pendidik ya. Bisa dikatakan sangat-sangat banyak gitu. Di sini harus ekstra lah untuk tenaga pendidik, yang mana kalau bisa bagi tenaga pendidik tidak hanya mencari uang semata gitu. Maksudnya apalagi ini kan pandemi, janganlah kita mengeluh, oh saya capek ini ya. Memang tugas tenaga pendidik itu ya untuk mencerdaskan anak-anak gitu. Untuk mengembang Iya, apa ya? mengembangkan daya pikirnya kayak mana gitu. Untuk mengembangkan amanah. Iya, Nah, di sini kan selain tenaga pendidik, iya, di era pandemi ini kan semua dilakukan secara online, iya betul daring. sekali. Tentu banyak riset yang pendapat keluar atau reaksi yang keluar dari masyarakat umum atau instansi. Nah, Nah, untuk melakukan atau ambil bagian untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat iya, bagi tenaga pendidikan atau segala macamnya. iya. Bagaimana pendapat saudara? Pendapat Seperti menyebarkan kebaikan secara lebih luas ya, atau efektif begitu maksudnya. Atau organisasi ya kan, ambil bagian. bisa diulang lagi pertanyaannya? Nah, tadi kan di masa pandemi ini kan kita semua serba online, Iya, betul sekali. ya kan? Semua dilakukan di dalam jaringan. Iya, Nah, setahu saya pasti banyak apa namanya? Out research. ah, Nah, out research yang lebih luas, Iya. ya kan? Yang terjadi. iya, Apa situasi ini banyak dimanfaatkan oleh organisasi atau instansi tertentu Iya. atau komunitas tertentu untuk melakukan untuk melakukan kebaikan, iya, untuk meminimalisir Iya. masalah-masalah di dalam pandemi COVID-19 Iya. ini. itu menurut saya. Iya, menurut abang. Kalau menurut saya sih bagus juga gitu ya kan. Tapi kita melihat dari pandemi ini lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Contohnya lah gitu, dalam bersosialisasi baik bekerja ataupun lainnya kita itu terbatas gitu. Sehingga menurut saya memang kebaikan itu tidak terukur ya kan, tidak terukur. Memang walaupun dia pandemi masih bisa menjalankan kebaikan macam saudara bilang tadi ya. Cuman dikarenakan COVID-19 ini pembatasannya terlalu besar yang menyebabkan gerak-gerik kita tidak bisa lebih luas gitu. Jadi pandemi ini kalau menurut saya pribadi ini lebih banyak membawa mudarat daripada keuntungan gitu. Lalu bagaimana dong cara kita memotivasi anak-anak untuk tetap komitmen dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya? Ya seperti yang saya katakan tadi, motivasi kita sebagai tenaga pendidik untuk berkomitmen Yap. tetap memberi pelajaran kepada anak-anak ini ya tergantung tenaga pendidiknya juga gitu. Kita harus yakin, yang pertama kita harus yakin, kemudian kita harus berusaha ya. Ya memang itu memang sudah tugas kita, walaupun apa yang terjadi entah pandemi atau tidak, itu menjadi kewajiban kita untuk mencerdaskan anak-anak tadi, memberikan pengetahuan atau ilmu kepada anak-anak tadi gitu. Jadi apapun kendala yang kita hadapi, insya Allah pasti ada solusi. Jadi kepada tenaga pendidik ya harus bisalah gitu, harus ada
motivasi gitu. Harus ada rasa empati sama simpati juga gitu, supaya anak tadi gitu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai jenjangnya gitu. Jangan ketika nanti dia naik kelas tapi dia tidak mengetahui pelajaran yang di bawah gitu. Jadi pandai-pandai guru lah dalam memotivasi seperti pembelajaran seperti itu gitu. Mengenai yang saudara bilang tadi, dia naik kelas tapi tidak tahu pelajaran sebelumnya. Iya. Nah, di sini saya juga ada pertanyaan nih tentang itu. Nah, anak-anak kan belajar mengerjakan tugas, Iya. ya kan? Iya. Mereka itu mengerjakan tugas karena takut khawatir nilainya tidak bagus, Iya. atau belajarnya pokoknya dia belajar cuman hanya karena faktor nilai. Iya. Nah, bukan karena ingin menambah ilmu atau segala macam. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana itu tanggapannya? Kalau tanggapan saya sih di sini orang tua harus ikut berperan aktif dalam mengawasi anak dalam pembelajaran gitu. Karena jikalau terjadi hal seperti itu akan menjadi sebuah kesalahan yang besar, yang mana nanti ya walaupun kelasnya naik tapi pelajaran bawah tidak dapat gitu. Atau mungkin dikarenakan nilai ini, karena takut nilai ini, dia mengerjakan tugas tapi bukan dia yang mengerjakan, mungkin orang tua, saudara atau sepupu ya gitu. Inilah tantangan di pandemi ini gitu. Seorang guru memberikan tugas gitu. Jadi ada sistem yang katanya satu kali seminggu bawa ke sekolah mengantarkan tugas itu. Seharusnya di sini guru jangan ngasih nilai aja gitu, jangan dulu ngasih nilai gitu. Jangan dulu ngasih nilai ya kan. Cobalah gitu untuk diapakanlah kembali gitu untuk melihat hasil anak ini apakah benar-benar hasil itu dia mengerjakan atau tidak gitu. Nah, mungkin dari situ bisa dilihat ya. Saya kembalikan. Jadi masalahnya kan tadi kembali ke ambil bagiannya masing-masing, seperti tenaga pendidik, seperti orang tua, lebih memperhatikan Iya, betul. proses belajar anaknya di rumah. Iya, betul. Apalagi kan sekarang kan di zaman digital, Iya. semua bisa kita kerjakan Iya. di dalam satu alat seperti smartphone. Iya, betul. Masyarakat, anak-anak juga bisa mencari informasi atau jawaban dari tugas-tugasnya melewati Google. Iya. Lalu dia copy paste, ya kan? Iya. Nah, ini sama juga seperti tugasnya dikerjakan orang lain. Oh iya, Nah, betul. ya kan? Iya. Jadi masalahnya itu yang terjadi, seperti menurut saya, tanggapan saya pribadi itu seperti kebanyakan terjadi di sekolah-sekolah negeri. Iya. Saya mengamati dari banyak anak di lingkungan, gurunya kayak tidak kreatif, Iya. atau gak mau Tahu. terlalu, Mencampuri. bukan mencampuri, Terlalu. atau terlalu mendalami lah Iya. hasil pekerjaan dari anak ini. Iya. Anak yang telah dikasih tugas, yang penting dia Siap. mengkoreksi, memberikan nilai dan memberikan tugas yang baru. Iya. Persoalannya itu pun banyak di tukangnya atau berjalan yang tidak efektif, atau merefleksi tingkat kompetensi atau seperti pedagogi seorang guru. Iya. Lalu bagaimana memulainya untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau menurut saya secara pribadi untuk memulai memecahkan masalah ini seperti yang saya bilang tadi, ketika guru memberikan tugas ya, guru tersebut jangan terlebih dahulu menilai gitu. Ya. Yang pertama yang dilakukan oleh guru ialah menyuruh kembali untuk menjawab soal yang tadi, tapi dengan kertas yang kosong gitu. Jadi kan di sini guru bisa melihat kemampuan siswa tadi gitu. Kemudian di sini guru harus lebih ekstra juga dalam mengajar si murid tadi, karena kita ketahui bersama di masa pandemi ini pembelajaran tidak berjalan dengan begitu efektif, ini dengan jarak jauh gitu. Atau mungkin dengan pandemi ini walaupun dia pembelajaran
pembelajarannya daring banyak terganggu dengan keadaan baik dia jaringan atau mungkin hal lain gitu. Berarti setelah murid membawa hasil tugas yang dia kerjakan di rumah, Iya. ada baiknya guru kembali mengujikan Iya, betul sekali. Iya. siswa tersebut Heeh. secara individu, Iya, betul. satu persatu, apakah betul hasil yang ia kerjakan ini betul-betul Adalah dia kerjaan punya kerja hasilnya sendiri. sendiri, Iya. atau orang lain, atau Google. bahkan copy paste Iya. dari internet. Iya, betul. Bagus sekali sarannya. Lalu apa prediksi saudara tentang arah pendidikan kita selanjutnya setelah masa pandemi COVID-19 ini? Kalau prediksi saya umumnya pada pendidikan di masa pandemi ini saya rasa sangat down, sangat tidak stabil. Mungkin ini adalah sejarah terburuk Bahkan di dunia. paling buruk ya. Karena mengapa? Di sini sudah hampir 3 tahun ya. Hampir kurang lebih. mendekati 3 tahun. Ya. Keadaan juga tidak berubah. Ya, gitu. bahkan makin buruk ya. Bahkan semakin memburuk. Melihat adik-adik yang ingin merindu sekolah, yang ingin merindu belajar bareng, gitu, tidak terpenuhi gitu. Dan motivasi dia dalam belajar pun jadi berkurang dikarenakan ini gitu. Karena lebih banyak di rumah, Iya. apalagi di rumah kan jadi main sama teman-teman. Iya, betul sekali. Jadi niat belajarnya jadi turun. Iya. Ya, betul. Lalu seperti yang kita bilang tadi, apa selanjutnya sekolah akan melakukan seperti gurunya datang ke rumahnya masing-masing, atau bahkan membuat sistem yang baru? Saya rasa di sini harus adalah perubahan dalam pendidikan gitu. Bagaimana pemerintah mengatur strategi untuk khususnya untuk pendidikan agar berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Yang mana di sini si guru tidak rugi dan si murid juga tidak merugi gitu. Jadi ini harapan saya ya kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pendidikan lagi gitu. Maksudnya memang pendidikan, kita ketahui pendidikan di Indonesia saat ini masih belum baik gitu. Jadi harapan saya adalah perlu perhatian khusus untuk pendidikan ini. Kasihan kepada anak-anak yang tidak tahu masalah pembelajaran tentang ilmu yang seharusnya dia sudah tahu. Pada fase itu dia tidak tahu gitu. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang seperti itu, apalagi di daerah pelosok-pelosok sana gitu. Nah, COVID-19 ini kan membawakan mudarat yang banyak ya, Iya. kan, seperti dalam segala faktor ya, Iya, betul. sektor pendidikan, bukan cuma hanya pendidikan, Iya. bahkan ya, beberapa bidang juga yang seharusnya tidak terdampak menjadi terdampak karena adanya kasus pertambahan Iya, betul. COVID-19 ini. Nah, seberapa optimis saudara bahwa kita bisa belajar dari wabah COVID-19 ini agar kedepannya kehidupan kita di masa depan Iya. tidak terjadi lagi seperti wabah ini, atau bahkan wabah yang lebih parah dari COVID ini. Apa strategi untuk kedepannya, seperti kita menjalani hidup secara apa segala macam itu maksudnya. Kalau menurut saya sih untuk menghindari, Ya, memang ya kita ketahui kalau dia musibah itu tidak tahu datangnya kapan, Iya. berakhirnya kapan ya kan. sementara Cuman kan memori manusia ini kan tidak bertahan lama. iya, Sama-sama kita ketahui di zaman dinosaurus pun terjadi seperti bencana yang begitu dahsyat yang mengakibatkan punahnya populasi dinosaurus. iya, Nah, kita analogikan aja lah dulu. Di masa dinosaurus itu adalah masa kita. Nah, masa kita ini belum tentu generasi kita ke depannya
akan mengingat masa yang kita alami ini. Iya. Ya betul kan? Iya. Nah, jadi bagaimana optimis kita untuk pandangan hidup agar lebih mementingkan lah. Kalau menurut saya sih kita lebih menjaga lingkungan kita, ya, hidup secara sehat teratur tanpa berlebihan dalam mengelola lingkungan kita gitu. Boleh kita mengelola tapi jangan berlebihan gitu. Karena ya seperti saudara bilang tadi, ketika nanti anak cucu kita tahu apa menanyakan ini apa gitu, Iya. orang itu cuma tahu namanya aja tapi tidak tahu bentuknya. Ya, bahkan latar belakang atau sejarahnya pun Iya, dia tidak juga tahu gitu. tidak tahu dan tidak paham. Nah, iya, jadi di sini ditekankan untuk tetap menjaga lingkungan gitu. Terus jangan sepele terhadap bencana gitu. Iya. Nanti paling cuma nebang pohon, paling cuma buang sampah gitu. Toh nanti ujung-ujungnya datang musibah, kita juga yang rugi gitu. Berarti lebih apa ya, lebih menekankan kepribadian yang baik. Iya. Oke, yang terakhir nih, Iya. seberapa pentingkah tugas menurut saudara, seberapa pentingkah tugas ini, misalnya guru memberikan tugas kepada siswanya, seberapa pentingkah tugas ini? Kalau menurut saya sangat penting, karena di sini guru memberikan tugas itu melatih otak pada siswa gitu untuk bagaimana dia berpikir cara tentang ilmu tersebut, suatu ilmu tersebut. Nah, dengan memberikan tugas itu ya, siswa dapat mencari tahu bagaimana pembelajaran itu ataupun suatu ilmu itu bisa seperti hasil yang dituliskan gitu ya kan. Tapi ya kan namanya juga anak-anak, kalau memberikan tugas guru memberikan tugas ya yang sewajarnya aja lah gitu ya, mungkin cuma hanya itu. Ya baik, terima kasih. Baik, cukup sampai di sini aja lah dulu. Bagus sekali ya perbincangan saya dengan Abang Hakul Hakim ya. Yakin. Abang Hakul Yakin sangat ya, komprehensif ya. Iya. Persuasif juga, padat, singkat dan tepat. Ya. Sebelum saya akhiri tugas ini video ini sebelumnya saya perbuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Universitas Broadcasting TV dengan nama saya Sadli Rasid dari kelas Komunikasi dan Penyiaran Islam Stambu 2018. Nah, baik Bang Hakul, kita say hello dulu. Ya. Ya, kami akhiri perbincangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.